Ini lucu-lucu, ini pertanyaan ini lucu ya. Teteh kata suami kalau misalkan berjima pakai kondo katanya enggak perlu mandi besar karena terhalangi. Tapi kan masuk ya teh. Aduh, Masya Allah ini ya. Mungkin ini sang suaminya berpikir karena tidak mubasyarah, karena tidak bersentuhan kulit gitu ya antara sang istrinya dan juga sang suaminya. Tapi betul ini kan kata sang istrinya, tapi kan masuk ya teh. Wahai suaminya, tapi kan masuk kan. Ada rasa nikmat ya suaminya, ada kan, ada rasa kan. Jadi begini ya kakak Ruwo, bahwa yang mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar, sebab kita harus mewajibkan melakukan mandi besar dalam safinah kan itu ada 6. Yang pertama karuwo itu adalah ilajul hasyafati fil farji, ya kan, memasukkan hasyafah ke dalam mani, ke dalam farji, wa khurujil mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Nah yang pertama kan ilajul hasyafati fil farji, karuwo masuk kan, masuk. Oke. Meskipun memang ada sih di dalam referensi kitab yang lain, misalkan di dalam kitab Syarah Muhadzab itu memang ada khusus yang membahas tentang kondom tersebut. Dan ini memang ada ikhtilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama, bahkan ada sampai 3 perbedaan pendapat ulama. Tetapi karwo di dalam kitab itu, kalau kaul yang lebih masyhur, bahkan kaul ini sahih, bahkan sudah ijma para ulama ketika pasangan suami istri sudah masuk hasyafah ke dalam farjinya, meskipun menggunakan kondo tersebut, itu tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Alasannya apa? Karena masuk karwo. Ibadah yang berkualitas itu yang seperti bagaimana katanya teteh, pengen dijelasin. Kakak Lala Galib. Kalau menurut teteh ya, ibadah yang berkualitas itu adalah yang mana hati sang suami dan juga istrinya ketika melakukan ibadah itu sama-sama enjoy. Ya, karena dua-duanya sama-sama bisa saling memberikan kebahagiaan. Akhirnya sang istrinya dapat tersenyum dengan puas dan sang suaminya dapat tersenyum dengan lega. Setelah itu apa yang terjadi? Kakak Lala Galib semakin menambah rasa cinta dan juga rasa sayangnya. Tuh kan, berkualitas kan. Tapi ya kakak Lala Galib, bagaimana mau dikatakan berkualitas coba? Kalau misalkan si Pak Su baru aja masuk ke dalam rumah, tahu-tahu sudah tumbeng tengah jalan. Itu mau dibanguninnya, ya Allah teteh, susah tenan teteh. Ya kalau seperti itu bagaimana sang suaminya bisa memberikan kebahagiaan kepada istrinya kan? Lama-lama nanti sang suaminya bisa nggak pede loh. Lama-lama nanti istrinya kecewa loh. Nah itu sih sebetulnya sih kakak Lala Galib. Alasan kenapa teteh setiap hari ini udah 2 tahun setengah ini teteh berjualan kopi lanang godek, teteh sama suami itu terus meminum kopinya. Kenapa? Biar berkualitas terus. Apalagi sekarang ya kakak Lala Galib lebih mantap karena teteh itu nyeduhnya ditambah madu pinang power. Ini banyak sekali kandungan rempahnya untuk vitalitasnya, energi, staminanya juga, karena ada jahe merahnya, ada pinangnya yang sudah terkenal dari orang tua zaman dulu ya. Kemudian ada gingsengnya, terkenal juga kan. Kalau jahe merah itu bagus kan, memperlancar pengaliran darah. Ada pasak buminya juga, ada purwacengnya juga. Pokoknya ada rempah-rempah yang lainnya. Udah kebayang. Lanang godek plus madu, gak kebayang. Apa ada perbedaan rasa antara madhi dan juga mani? Ada perbedaannya Kak Faris ya. Tetapi yang ingin teteh bahas kali ini, ingin selain dari rasanya itu, ingin lebih menekankan kepada hukum yang ingin teteh bahas. Kenapa ingin lebih menekankan kepada hukum? Karena di video yang sebelumnya teteh itu pernah membahas air madhi. Tetapi nggak tahu yang mendengarkan telinganya nggak dipasang, padahal sama teteh itu udah dikasih thumbnail. Yang teteh bahas itu adalah air madhi. Kebanyakan orang berpikir yang teteh bahas itu adalah air mani, sehingga banyak banget di kolom komentar, teteh sejak kapan air mani najis, sejak kapan air mani najis. Nah ini ya, yang telinganya gak mudeng. Maka sekarang mohon didengar dengan jelas biar tidak salah memahami akan hukumnya. Ya baik.
Yang pertama Teteh ingin membahas dulu apa Teteh itu air mani. Teteh bawa referensinya yang di kitab populer aja ya, di dalam kitab Safinah Kasyifatus saja Asy An-Nawawi Al-Bantani, bahwa yang dikatakan air mani itu adalah raihatun karaihatil ajini. Salah satu tandanya baunya itu seperti adonan roti, seperti itu. Kemudian at-tadafuq, ketika keluarnya itu suka memuncrat kalau di laki-laki. Kalau di perempuan, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tidak semua wanita itu dapat menyembur atau memuncrat. Meskipun menurut pendapatnya dokter, kalau wanita itu tidak mengeluarkan air mani, bisa orgasme tetapi tidak mengeluarkan air mani. Itu pendapat yang dikatakan oleh para dokter, seperti itu. Dan untuk tanda yang ketiga, air mani itu at-talazzuzu bi khurujihi. Kalau ketika keluar itu ada rasa nikmat dan ada rasa kepuasan ketika mengeluarkannya tersebut, dan setelah mengeluarkannya maka akan melemahkan zakarnya, maka akan melemahkan akan syahwatnya. Dan air mani ini hukumnya suci tetapi tidak dan wajib, sekali lagi, suci dan mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Itu air mani. Sekarang yang Teteh bahas yang kedua, air madhi, gitu ya, bukan pakai nun tetapi air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi itu tandanya maun asfarun sakhinun, keluarnya itu sedikit bening dan juga sedikit kental, ya. Dan yakhruju ghalidhan inda sawrati syahwati, dan keluar air madhi itu lagi lagi tingginya rasa syahwat kita, dan terkadang keluarnya itu tidak terasa. Jadi nggak terasa. Ini ada di laki-laki dan juga perempuan. Tahu-tahu sudah basah dan keluarnya ini bila ladzatin, kurang ada rasa kenikmatan. Kenapa kurang ada rasa kenikmatan? Karena masih memuncak, gitu ya. Masih memuncak rasa syahwatnya, seperti itu, ya. Dan air madhi ini hukumnya najis, tetapi tidak mewajibkan melakukan mandi besar. Jika terkena kepada areanya, wajib dibersihkan. Jika terkena pada celana dalamnya, maka tidak boleh digunakan untuk sholat. Paham di sini? Ya. Sekarang untuk air yang ketiga, ada yang dikatakan dengan air wadi, ada di perempuan dan juga laki-laki. Apa air wadi ini? Adalah tandanya maun abyadun kadirun sakhinun. Ini cenderung agak sedikit putih atau agak sedikit keruh dan juga agak sedikit kental. Air yang ketiga ini yakhruju inda aqibal bauli, biasanya ini keluar salah satu tandanya ketika kita sudah pipis, ada tanda seperti itu, atau inda hamlin syai'in sakilin, atau ketika kitanya lagi capek, kondisinya lagi cukup capek, mau capek beban fikir ataupun capek beban fisik. Dan air wadi ini juga sama hukumnya najis, ya, tetapi tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Dan ada air yang keempat adalah rutobah. Kalau rutobah ini khusus untuk di perempuan. Kalau untuk rutobah pernah Teteh bahas, ya. Katanya bagaimana hukumnya, tapi dokternya laki-laki, ya. Baik kakak siapa ini? Kalau misalkan Teteh melihat dari hukum asalnya, gitu ya. Kalau misalkan kita bisa lihat referensi di dalam kitab Sulam Taufik, di sana kan ada faslun yang menerangkan akan sebagian dari dosa mata, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat yang bukan mahram, apalagi ketika melihatnya itu menimbulkan rasa syahwat, maka itu termasuk ma'asi, termasuk dosa, ya, apalagi kalau sampai bersentuhan kulit, gitu ya. Nah, tetapi kan untuk kasus kakak ini kan berbeda, ya. Kasus kakak ini kan ada kebutuhan yang lain, gitu ya. Nah, kalau untuk lebih diperjelas, saya menemukan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, kalau ada suatu kasus dikarenakan suatu pengobatan, atau misalkan karena ada hajat kebutuhan yang lain, yang mana hajat itu mendatangkan kemaslahatan untuk menghilangkan kemadharatan, maka yang tadi awalnya hukumnya haram itu menjadi diperbolehkan. Bahkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj tersebut, apalagi kalau tindakan
tindakan pengobatannya itu maksudnya tindakan pengobatan itu meskipun harus menyentuh akan areas yang sangat sensitif, yaitu kepada farji sang perempuan tersebut, itu hukumnya diperbolehkan, tetapi ada syarat. Ketika melakukan tindakannya tersebut itu harus ditemani oleh yang semahram, gitu ya. Misalkan ditemani oleh ibunya atau kakaknya, misalkan kalau kata dokter, oh ini nggak boleh nih ditemani, atau misalkan oleh suaminya gitu ya, oh nggak boleh ditemani, kata dokter sana ditemaninya udah cukup dengan perawat-perawat yang lain ya, sekira-kiranya itu dapat dipercaya maka itu diperbolehkan kakak ya.